Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kita tentang kitab At-Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk, kitab nasihat dari Imam Ghazali kepada salah seorang sultan pada dinasti Saljuk pada abad ke-11 Masehi. Seperti yang telah kita ketahui, kitab ini berisi bukan kitab ilmu politik, ya bukan, tetapi ini adalah kitab yang membicarakan tentang hal-hal yang harus dipunyai oleh seorang penguasa, dimiliki oleh seorang penguasa kalau memang dia ingin jadi penguasa atau kepala negara yang adil, ya. Atau katakanlah kitab ini adalah sebagai standar moral dan etika, ya, yang harus dimiliki oleh seorang penguasa, oleh seorang pimpinan negara. Kita lanjutkan, ini masih bagian yang kedua dari pokok-pokok keadilan atau hal-hal yang dapat mendorong seorang penguasa berbuat adil. Bagian yang kedua ini adalah saya sampaikan kembali bahwa seorang penguasa itu harus kalau ingin menjadi penguasa yang adil, harus dapat menerima saran, nasihat, kritikan dari orang yang mempunyai keahlian dalam bidangnya. Dalam hal ini Imam Ghazali mengatakan ulama. Jadi para penguasa harus dapat menerima saran, masukan, nasihat, bahkan kritikan dari para ulama kalau memang ia ingin berbuat adil untuk semua bangsanya, untuk semua rakyatnya. Nuktatun, kata Imam Ghazali, nuktatun ini sebuah anekdot, ya. Anekdot itu cerita singkat, ya. Cerita singkat dan lucu atau menarik, ya. Cerita singkat yang lucu atau menarik yang mungkin menggambarkan kejadian atau orang sebenarnya pada waktu itu, pada suatu waktu, gitu. Ini cerita singkat, kadang-kadang lucu atau menarik yang mungkin menggambarkan kejadian atau orang sebenarnya. Dan biasanya anekdot itu selalu dikaitkan dengan tanggapan terhadap fenomena sosial pada waktu itu. Ini sebuah anekdot, kata Imam Ghazali, Sa'ala Umar bin Aziz Muhammad bin Ka'bin al-Qurdi. Pada suatu hari Umar ibn Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya, Umar bin Abdul Aziz, ini di dalam buku ini banyak sekali dikutip cerita tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Memang ini salah seorang khalifah yang terkenal sangat jujur dan adil. Bahkan dia digambarkan sebagai Umar yang kedua, Umar bin Khattab yang kedua. Umar bin Abdul Aziz bertanya kepada salah seorang ulama besar pada waktu itu yang bernama Muhammad bin Ka'ab al-Qurdi. Faqala, Umar bin Abdul Aziz bertanya atau berkata kepada Syekh Muhammad bin Ka'ab al-Qurdi, Sipli al-Adla, wahai Syekh, jelaskan kepadaku apakah adil itu. Wahai Syekh, jelaskan kepadaku apa yang disebut dengan adil itu, kata Umar bin Abdul Aziz. Maka kata Syekh Muhammad bin Ka'ab al-Qurdi begini, kullu muslimin akbaru minka sinnan fakun lahu waladan. Kalau kamu menemui, wahai khalifah, dengan seorang muslim, orang Islam yang lebih tua darimu, usianya lebih tua darimu, maka jadikanlah dirimu sebagai anaknya. Anggaplah itu orang tuamu.
dan anggaplah dirimu ini sebagai anaknya. Artinya sebagai anak kepada orang tua, siapa kamu menerima saran, kritikan, bahkan mungkin saja atau kemarahan gitu dari orang itu. Nah, itu kamu akan berbuat adil nanti kalau begitu. Wa man kana asgharu minka fakun lahu aban. Kalau kamu menemui seorang muslim sebagai rakyatmu, sebagai bangsamu yang lebih muda darimu, maka jadilah kamu kepadanya sebagai orang tua, aban, sebagai bapak, ya, sebagai orang tua. Terhadap rakyatmu yang lebih muda darimu, jadilah kamu sebagai orang tua. Ini nasihat yang bagus sekali dari Muhammad bin Ka'ab al-Qurdi. Kalau kamu menemui bangsamu, rakyatmu yang lebih tua darimu, jadikanlah ia sebagai orang tuamu, dan jadikanlah kamu ini sebagai anaknya. Kalau kamu menemui atau bertemu dengan orang yang lebih muda darimu, maka jadikanlah kamu sebagai aban, sebagai bapak bagi orang itu, Artinya kamu harus memberikan saran, pelajaran, pendidikan, saran-saran kepada orang itu. Wa man kana misruka fakun lahu akhon. Kalau kamu menemui rakyatmu, bangsamu yang sebaya, misluka sebaya ya, yang sebaya denganmu, fakun lahu akhon, maka jadilah kamu sebagai saudaranya. Wa akib kulla mujrimin ala qadri jirmi, dan hukumlah orang yang melanggar hukum sesuai tingkat pelanggarannya. Jangan kurang, jangan lebih. Gitu. Hukumlah sesuai dengan tingkat kesalahannya. Jangan pilih-pilih. Ya. Jangan ada istilah tumpul ke atas. Hukum itu jangan sampai tumpul ke atas, tumpul ke atas tajam ke bawah. Jadi kalau menghadapi orang yang besar, pejabat, itu, ya, hukum itu tumpul. Dan kalau menghadapi rakyat kecil, hukum itu tajam. Jangan begitu, kata Syekh Muhammad bin Ka'ab al-Qurdi. Wa iyyaka an tadriba musliman sautan wahidan ala hikdi minka fa inna dzalika yusiruka ilan nar. Dan jangan sekali-kali, takutlah kamu. Ini kalau diterjemahkan harfiah ya, tadriba musliman sautin wahidan itu memukul seorang muslim dengan cemeti ya, satu kali pukulan. Itu zaman dulu ya, hukum zaman Umar bin Abdul Aziz ada hukuman pukul, hukuman cambuk ya, ada hukuman cambuk. Kalau sekarang barangkali bisa diterjemahkan, takutlah kamu, hati-hatilah kamu, kalau menghukumi seseorang jangan atas dasar hikdin minka, jangan atas dendam atau benci dari kamu. Jangan dihukum, jangan menghukumi seseorang, jangan menghukumi rakyatmu karena kamu benci kepadanya. Jangan. Fa inna dzalika yusiruka ilan nar. Sebab kalau kamu berbuat itu akan menghantarkanmu ilan nar, ke neraka. Ini nasihat Muhammad bin Ka'ab al-Qurdi. Hati-hati kamu, kalau menghukum seseorang, hukumlah sesuai dengan kadar pelanggarannya, pelanggaran hukum yang dia lakukan. Hukumlah sesuai dengan aturan yang berlaku. Jangan sekali-kali kamu merubah ketentuan hukum itu. Jangan sekali-kali kamu menghukum orang dengan seperti pisau yang tumpul ke atas, tajam ke bawah. Jangan begitu, kata Syekh Muhammad al-Qurdi. Dan juga jangan kamu menjatuhkan hukum atas dasar dendam atau benci kepada orang itu, apalagi itu rakyatmu. Sebab itu semua kalau kamu lakukan, itu akan menghantarmu, akan membawamu nanti ke dalam neraka. Maksudnya ke dalam kesengsaraan, maksudnya dalam kerugian hidupmu nanti di akhirat. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas segala perhatiannya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.